Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Indah Pratiwi, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng dengan NIM 6420298. Saya di sini bertugas sebagai moderator untuk memimpin video pembelajaran kali ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional, Bapak Andi Sanmasri Bangun MM, yang telah memberikan tugas kepada kelompok 1 terkait dengan pembuatan video pembelajaran pertemuan 13 dengan judul Sumber Daya Manusia dan Desain Pekerjaan. Oke, untuk penjelasan terkait dengan sumber daya manusia dan desain pekerjaan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, ada rekan saya yang bernama Danis Setiawan. Yang kedua, Safira Aulia Zahra. Yang ketiga, Miftahul Huda. Dan yang terakhir ada Carleton Orlando. Saya Carleton Orlando akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan desain pekerjaan sehingga menggunakannya dengan efektif dan efisien. Saya Danis Setiawan, saya akan menjelaskan hambatan-hambatan sumber daya manusia. Hambatan-hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Hambatan-hambatan tersebut antara lain karena faktor-faktor berikut. 1. Faktor-faktor eksternal. 2. Faktor-faktor internal. 1. Faktor-faktor eksternal antara lain sektor perekonomian, misalnya tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan lebih hati-hati dalam pengeluaran atau bahkan mengurangi dana untuk pelatihan, kompensasi, atau perbaikan keselamatan kerja. Sektor sosial, misalnya tuntutan adanya jaminan sosial. Sektor hukum dan politik, misalnya sikap pemerintah terhadap perusahaan, peraturan perburuan, dan kesejahteraan sosial. Teknologi, karena perubahan teknologi dapat mempengaruhi pula pada rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Saya Miftahul Huda ingin menjelaskan tentang faktor-faktor internal antara lain 1. Tujuan organisasi, karena perencanaan SDM harus melengkapi perencanaan strategis perusahaan. 2. Sumber daya finansial, di mana memang hal ini tidak dapat diabaikan dalam kegiatan perusahaan termasuk penentuan SDM. 3. Budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini dapat mempengaruhi praktik-praktik kebijakan SDM. 4. Struktur organisasi, karena dapat memengaruhi kebijakan dari prosedur, standar, bentuk, dan tingkat motivasi individu. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan teknologi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi dan individual para pemegang jabatan. Desain pekerjaan berhubungan dengan penentuan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan yang harus dilaksanakan seorang tenaga kerja, baik untuk pekerjaan fisik, penuh, ataupun dengan mempergunakan mesin atau peralatan lainnya. Saya Safira Aulia Zahra. Saya akan menjelaskan pentingnya desain pekerjaan sebagai variabel manajemen SDM menurut Adam Smith. Smith menyatakan bahwa pembagian pekerjaan yang juga dikenal dengan istilah spesialisasi pekerjaan akan membantu menekan biaya tenaga kerja dengan beberapa cara. Karena SDM pabrik mengalami pengembangan keterampilan dan proses belajar yang lebih cepat karena adanya pengulangan pekerjaan,
berkurangnya waktu yang terbuang karena SDM pabrik tidak berganti-ganti pekerjaan atau peralatan. Peralatan yang terspesialisasi akan berkembang dan investasi akan berkurang karena setiap SDM pabrik hanya membutuhkan sedikit peralatan untuk melaksanakan tugas tertentu. Aspek psikologis pekerjaan. Strategi SDM yang efektif untuk memerlukan pertimbangan unsur psikologi dalam mendesain pekerjaan. Unsur psikologi dari desain pekerjaan difokuskan pada pertimbangan bagaimana mendesain pekerjaan yang memenuhi beberapa kebutuhan minimal psikologis. Saya Tiara Indah Pratiwi akan menjelaskan tentang standar dan pengukuran kerja. Operasi setiap perusahaan disebut efisien atau tidak biasanya didasarkan atas lama waktu untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu pelayanan yang biasa disebut dengan jasa. Pernyataan khusus tentang jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal ini sering disebut standar kerja atau labor standards. Yang kedua, kelompok kerja mandiri. Kelompok kerja mandiri adalah suatu kelompok kerja yang terdiri dari orang-orang yang berdaya guna, bekerja sama untuk mendapat tujuan yang sama. Kelompok-kelompok kerja ini dapat diorganisir untuk tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah memperhatikan dan melihat video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi kelompok 1 sendiri. Terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata ataupun salah pengucapan dalam penyampaian materinya. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.